Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Strategi Manajemen Pengetahuan pertemuan ke-11 mengenai konsep evolusi manajemen dan peran kepemimpinan. Next. Untuk anggota kelompok kami, di sini ada saya sendiri, yaitu Kansafir Citra, Marsha Adila Rahmani, Amalia Nur Syamsiah, dan Wafa Azizah. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu leadership dan knowledge innovation beserta dengan hubungannya. Untuk leadership sendiri atau kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mengordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan. Sedangkan untuk knowledge innovation atau inovasi berbasis pengetahuan adalah tentang memanfaatkan aset pengetahuan perusahaan yang ada untuk menciptakan produk atau proses baru. Untuk leadership dan knowledge innovation tersendiri memiliki hubungan yang kuat dan sangat signifikan, yang dimana menurut Bahagia et al. Tahun 2024, gaya kepemimpinan yang berbeda dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk berbagi pengetahuan dan perilaku inovatif. Sedangkan menurut Bati dan Ekowati tahun 2024, kepemimpinan berorientasi pengetahuan secara signifikan akan mempengaruhi inovasi pengetahuan dengan membina lingkungan yang mendorong berbagi pengetahuan dan perilaku kerja inovatif di antara karyawan. Dan untuk fungsi dari leadership dan knowledge innovation ini, untuk leadership berfungsi untuk menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi yang memandu perencanaan dan implementasi yang strategis. Sedangkan untuk fungsi dari knowledge innovation yaitu adalah untuk memfasilitasi pembelajaran, mendorong kemajuan teknologi, serta untuk meningkatkan manajemen risiko. Selanjutnya, evolusi manajemen berbasis instruction, objektif, dan values. Yang pertama, manajemen berbasis instruction. Pendekatan manajemen ini berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan arahan yang ditetapkan. Lalu, berbeda dengan MBO, pendekatan ini juga menekankan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap aturan daripada hasil yang strategis. Yang ketiga, fleksibilitas terbatas dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. MBI ini cocok untuk lingkungan kerja yang stabil dan sederhana seperti pabrik dengan proses berulang. Selanjutnya, manajemen berbasis objektif, di mana pendekatan manajemen yang sistematis dan terorganisir ini menekankan pada pencapaian sasaran organisasi yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. MBO ini cocok untuk produksi, pelayanan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, kesehatan, sistem informasi, serta bidang-bidang usaha finansial. Yang terakhir ada MBV atau manajemen berbasis values. Pendekatan ini memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang daripada metrik keuangan jangka pendek, serta mengintegrasikan perspektif jangka pendek, serta mengintegrasikan pemangku kepentingan dengan mengakui bahwa nilai diciptakan tidak hanya untuk pemegang saham, tetapi untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. MBP ini cocok untuk organisasi modern yang berfokus pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepuasan pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya, peran sentral kepemimpinan dalam penciptaan pengetahuan baru. Yang pertama, untuk menciptakan visi dan arah strategis, di mana pemimpin sentral bertugas untuk mengarahkan visi dan strategis organisasi, termasuk dalam hal inovasi, pengembangan pengetahuan, dan juga mereka perlu memastikan bahwa penciptaan pengetahuan menjadi salah satu bagian dari tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, di mana kepemimpinan sentral sangat berperan dalam membentuk budaya organisasi yang terbuka terhadap eksperimen dan ide-ide baru. Pemimpin dapat mendorong keberanian untuk mencoba hal baru tanpa takut gagal, yang sangat penting dalam penciptaan pengetahuan baru. Selanjutnya, fasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Kepemimpinan sentral dapat menciptakan mekanisme yang mendukung kolaborasi antar individu atau tim dalam organisasi, di mana pemimpin yang baik akan memastikan adanya ruang untuk berbagi ide dan informasi, baik melalui pertemuan rutin, platform digital, ataupun forum diskusi lainnya. Lalu, pemecahan masalah yang kompleks, di mana kepemimpinan sentral ini juga berperan penting dalam memimpin tim untuk menghadapi tantangan kompleks dan menentukan solusi yang kreatif. Pemimpin yang mampu berpikir kritis dan menganalisis situasi dengan baik dapat mendorong tim untuk menciptakan pengetahuan yang relevan. Terakhir, pemimpin sebagai agen pengelolaan perubahan, di mana penciptaan pengetahuan baru seringkali melibatkan perubahan besar dalam cara kerja atau pola pikir. Pemimpin yang efektif memimpin proses perubahan ini membimbing anggota tim untuk beradaptasi dengan cara kerja baru serta memastikan transisi yang mulus.
Baik, selanjutnya yaitu ada skill set kepemimpinan industri 4.0 coaching, di mana yang pertama keterampilan teknologi dan literasi digital. Di sini yaitu pemimpin harus memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi digital yang mendasari industri 4.0, seperti big data, cloud computing, Internet of Things atau IoT, artificial intelligence atau AI, dan automation. Yang kedua yaitu ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence, yaitu eh, kecerdasan emosional sangat penting dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan, serta dalam menciptakan hubungan yang produktif dan mendukung dalam tim. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan beradaptasi dengan ketidakpastian atau agility. Dunia yang cepat berubah memerlukan pemimpin yang tanggap terhadap dinamika eksternal dan internal yang tidak pasti. Selanjutnya yang keempat yaitu ada keterampilan manajemen keamanan cyber dan risiko, yaitu dalam industri 4.0, hal ini penting untuk menjaga integrasi dan keberlanjutan operasional organisasi. Lalu yang terakhir ada skill coaching dan human resource management, di mana skill coaching dan human resource management ini dalam kepemimpinan industri 4.0 diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia dengan baik. Selanjutnya, kita memiliki case study, di mana overview dari studi case ini yaitu untuk mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan manajemen pengetahuan dalam konteks perusahaan perangkat lunak di India. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana berbagai gaya kepemimpinan mempengaruhi penciptaan, penyimpanan, berbagi, dan juga penggunaan pengetahuan dalam suatu organisasi. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam mendukung praktik manajemen pengetahuan untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, di mana studi ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua instrumen psikometrik, yaitu kuesioner gaya kepemimpinan organisasi dan juga knowledge management assessment tool. Sebanyak 331 pekerja pengetahuan dari sebuah perusahaan perangkat lunak dijadikan sebagai sampel dan komposisi gender yang hampir seimbang. Selanjutnya, studi case ini akan dikaitkan dengan 3 indikator dalam materi perkuliahan minggu ke-11 ini, di mana studi kasus ini akan dihubungkan dengan konsep evaluasi manajemen yang bergerak dari manajemen berbasis instruksi, manajemen berbasis objektif, hingga manajemen berbasis nilai, dan dikaitkan dengan perubahan pendekatan kepemimpinan dan manajemen pengetahuan dalam organisasi, peran sentral kepemimpinan dalam penciptaan dan pengetahuan baru, serta skill set kepemimpinan industri 4.0 yang akan dijelaskan oleh Ova. Baik, selanjutnya itu ada konsep evaluasi manajemen berbasis industri ke manajemen berbasis objektif serta manajemen berbasis nilai, di mana untuk manajemen berbasis instruksi berkaitan dengan studi kasus, yaitu gaya kepemimpinan direktif yang ditemukan dalam penelitian mencerminkan pendekatan ini. Lalu terdapat juga hasil penelitian menunjukkan gaya direktif berdampak negatif terhadap manajemen pengetahuan karena membatasi kreativitas, eksperimen, serta otonomi karyawan. Lalu itu ada pendekatan ini mungkin cocok untuk situasi tertentu seperti saat organisasi menghadapi ketidakpastian besar namun tidak efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada manajemen berbasis objektif. Terdapat gaya kepemimpinan konsultasi dalam penelitian mencerminkan pendekatan. Lalu gaya ini mendukung diskusi dan kolaborasi antara pemimpin dan tim serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk manajemen pengetahuan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya konsultasi memiliki banyak positif pada manajemen pengetahuan karena mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan. Lalu selanjutnya ada manajemen berbasis nilai, di mana gaya delegasi yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan manajemen pengetahuan tacit dan eksplisit. Hal ini terjadi karena delegasi memberi kebebasan bagi karyawan untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan berbagi pengetahuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Next.
Selanjutnya itu ada peran sentral kepemimpinan dalam menciptakan pengetahuan. Dalam studi kasus, kepemimpinan berperan sentral dalam menciptakan pengetahuan baru dengan mengadopsi gaya konsultasi dan delegasi yang mendorong kolaborasi, inovasi, serta otonomi. Gaya konsultasi memungkinkan diskusi dan berpartisipasi aktif, sementara delegasi memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bereksperimen, mengembangkan ide baru, baik pengetahuan tacit maupun eksplisit. Terdapat juga dengan hal tersebut dapat mendorong budaya inovasi dan pemberdayaan kepemimpinan menjadi agen perubahan yang memperkuat keunggulan kompetitif dan menjadikan pengetahuan baru sebagai aset strategi organisasi. Yang terakhir itu ada skill set kepemimpinan industri 4.0 atau coaching. Dalam studi kasus ini, kemampuan coaching sebagai skill set kepemimpinan industri 4.0 sangat penting untuk mendukung manajemen pengetahuan yang efektif. Industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi mengharuskan pemimpin menjadi fasilitator pembelajaran dan inovasi. Coaching yang melibatkan pendekatan dialogis dan pemberian umpan balik sejalan dengan gaya kepemimpinan konsultasi dan delegasi yang ditentukan dalam studi ini, karena keduanya sama-sama mendorong kolaborasi serta mengembangkan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.